Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di sini. Video pembelajaran yang kami siapkan adalah untuk adzan dan iqamah, yaitu mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil. Ada beberapa yang perlu diketahui, yaitu kompetensi dasar, yaitu menerapkan tata cara adzan dan iqamah. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu memahami pentingnya adzan dan iqamah. Baik, akan saya terangkan tentang pengertian adzan secara bahasa, yaitu adalah pemberitahuan atau seruan. Sedangkan secara istilah, adzan adalah seruan yang menandakan bahwa masuknya waktu sholat 5 waktu. Selanjutnya, kita akan kupas yaitu tentang tujuan adzan. Tujuan adzan yaitu adalah memberitahukan bahwa tentang masuknya sholat. Jadi hendak dimulainya sholat. Itu apa namanya? Memberitahukan bahwa tanda waktu sholat. Berikutnya ada beberapa kosakata yang perlu dipahami untuk anak-anak, yaitu tentang pertama adalah muadzin. Muadzin adalah orang yang mengumandangkan sholat. Kemudian yang kedua yang mendengarkan yaitu namanya mustami. Ada beberapa cerita atau histori yaitu adzan dimulai disyariatkan pada tahun ke-1 tahun 1 Hijriah. Siapa beliau yang mengumandangkan adzan yang pertama kali? Yaitu adalah Bilal bin Rabah. Kalau ingin tahu siapa Bilal bin Rabah, nanti akan dibahas di pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam. Kemudian adzan harus disuarakan, dikumandangkan dengan suara yang nyaring. Selanjutnya ada beberapa ketentuan dan syarat adzan yang harus dimiliki oleh seorang muadzin. Yang pertama adalah muslim, pasti. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz adalah orang yang sudah mengerti baik dan buruk, yaitu tamyiz dilakukan oleh orang laki-laki. Ini harus laki-laki ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengumandangkan azan dengan suara keras dan nyaring tadi. Yang kelima yaitu telah masuk sholat. Yang keenam dilakukan berturut-turut. Maksudnya berturut-turut yaitu bacaan azan dilakukan satu kali selesai. Tidak separuh-separuh. Setelah asyhadu alla nanti dilanjutkan lagi 1 jam berikutnya, dilanjutkan 1 jam. Tidak, tetapi satu kali waktu itu. Kemudian tertib artinya urutan dari takbir, syahadat itu urut, tidak takbir langsung ke hayya 'alas shalah bersyahadat, tidak, tetapi urut bacaan adzan tersebut. Seperti apa lafal adzan? Kemudian bagaimana cara menjawabnya dari mustami? Berikutnya yang pertama adalah kita akan coba belajar adzan di sini. Yang pertama yang perlu dibaca yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibaca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustami menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Kemudian lafal adzan yang berikutnya, Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Mustami menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah. Syukur kita tahu artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dilanjut dengan syahadat Rasul yang berikutnya yaitu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mustami menjawab, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dalam hati mengartikan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang berikutnya, Hayya 'alas shalah. Dibaca berapa kali? 2 kali.
hayya 'alas shalah. Gitu, mustami menjawab. Dari kedua-duanya itu, dari hayya 'alas shalah yang pertama, la haula wala quwata jadi lebih lengkap. Kemudian jawab lagi ketika baca hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga boleh. Berhenti di la haula wala quwata illa billah juga boleh. Yang artinya adalah tak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah yang maha agung, ya tambahkan begitu. Kemudian setelah hayya 'alas shalah lanjut dengan hayya 'alal falah. Artinya marilah menuju kemenangan, dibaca 2 kali. Sedangkan mustami menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu lebih lengkap. Baca lagi selama 2 kali, kemudian sudah mendekati akhir, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mustami jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kalimat tahlil yang terakhir, la ilaha illallah. Jawab la ilaha illallah. Kemudian kalau azan subuh hanya berbeda sedikit, yaitu di kalimat yang paling akhir sebelum lafaz takbir setelah hayya 'alal falah itu sudah selesai, maka dilanjutkan dengan as-shalatu khairum minan naum. Juga 2 kali yang artinya adalah salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian setelah sholatu khairum minan naum lagi 2 kali baru jawab Allahu akbar, la ilaha illallah, begitu. Terus untuk jawabannya bagaimana untuk as-sholatu khairum minan naum? Jawaban dari mustami yaitu adalah shadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang artinya engkau benar. Engkau betul dan saya termasuk di antara orang-orang yang menyaksikan hal itu. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau kita hitung lafal adzan bacaan takbir di lafal adzan tadi banyak berapa kali? Pertama 2, ya kan? Terus ada lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar itu pertama sudah 2 tambah lagi 2 kan sudah 4. Baru yang terakhir setelah hayya 'alal falah begitu Allahu akbar 2. Berarti berapa kali? 6 kali untuk bacaan takbirnya. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah doa setelah adzan. Setelah adzan berikut kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asul maqamal mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu lebih lengkap. Sampai di situ pun juga sudah cukup. Kita lanjutkan yaitu tentang pengertian iqamah. Iqamah adalah seruan yang menunjukkan bahwa sholat akan segera dimulai. Tujuan iqamah yaitu jika iqamah telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Itu pengertian dan iqamah. Terus bagaimana lafal iqamah? Lafal iqamah sebelumnya kita akan kupas dulu, kita akan jelaskan dulu, yaitu disunahkan agak lebih cepat, tidak seperti adzan. Kemudian iqamah dikumandangkan dengan suara lebih rendah daripada adzan, artinya tidak kencang begitu. Kemudian orang yang melakukan iqamah sebaiknya orang yang mengumandangkan adzan. Boleh Kak orang lain? Boleh. Ya, tapi lebih afdal yang adzan tadi siapa, kemudian iqamah begitu. Boleh kok digantikan orang lain, boleh.
Lafal al-iqamah, berikut secara singkat akan saya coba di situ. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Semuanya satu kecuali qad qamatis shalah sebanyak 2 kali. Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk pertemuan yang akan datang, yaitu adalah praktek sholat, praktek adzan dan iqamah. Cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tak lupa kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.